Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudusmu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Jadi judul pelajaran sepanjang minggu ini yaitu sebuah momen takdir. Dan pada pelajaran hari Minggu judulnya adalah pilihan kekal. Saudaraku yang kasih, dalam buku Wahyu 14, maka itu adalah pekabaran belas kasihan Yesus yang terakhir kepada dunia yang sudah jatuh dan memberontak, yang kurang lebih selama 6.000 tahun. Jadi dosa sudah merasuk manusia. Oleh sebab itu, maka pekabaran ini yaitu pekabaran Injil yang kekal, pekabaran 3 malaikat ini adalah pekabaran yang memisahkan antara orang yang benar yang mau menurut Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dengan yang tidak mau menurut Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Matius 22 ayat 14 firman Tuhan berkata bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini cocok dengan Wahyu pasal 14 ayat 6 yang menyatakan bahwa malaikat itu dia membawa pekabaran yaitu Injil yang kekal. Nah, kenapa disebut Injil yang kekal? Karena ini sudah ada di dalam pikiran Tuhan bahwa pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka Yesus yang akan menebus. Nah, oleh sebab itu pada saat Yesus berjanji Dia akan menyertai umatnya dan Injil itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Saudaraku yang kasih, syarat daripada kedatangan Yesus bahwa Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia kepada semua bangsa, suku, bahasa dan kaum. Nah, oleh sebab itu di dalam Wahyu pasal 22 ada 3 kali Yesus menyatakan aku akan datang segera, yaitu di ayat 7, ayat 12 dan kemudian ayat yang ke-20. Tetapi di ayat 11 di sana dia menyatakan bahwa sebelum dia datang akan ada satu masa yaitu yang dikenal dengan sebagai pintu kasihan tertutup, yaitu orang sudah memutuskan apakah dia mengikut Tuhan atau tidak. Nah, oleh sebab itu hamba Tuhan Nyonya White menyatakan bahwa di dalam buku peristiwa air Saman halaman 295 dikatakan Yesus tidak mengubah tabiat pada kedatangannya. Pekerjaan transformasi harus dilakukan sekarang dan kehidupan sehari-hari kita menentukan nasib kita. Nah, oleh sebab itu cara kita mau merubah tabiat kita supaya menjadi serupa dengan Yesus. Yang pertama, kita boleh berdoa. Kemudian yang kedua, kita boleh mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita boleh bersaksi. Dengan demikian, pada saat kita menentukan pilihan, maka kita akan menentukan pilihan untuk bersama dengan Tuhan, untuk hidup yang kekal dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.